Saudara, revisi KUHP yang baru disahkan DPR langsung memicu kontroversi karena dinilai menggeser keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan warga negara. Sejumlah pasal dipersoalkan berbagai pihak karena dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan upaya paksa dan berpotensi jadi kemunduran hukum. Pemerintah menyebut revisi hukum acara pidana merupakan upaya modernisasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi yang mengubah pola kejahatan. Seusai revisi KUHP disahkan DPR, perdebatan pun merebak. Kalangan pejabat dan pemerintah menganggap revisi ini merupakan fondasi baru untuk mempercepat penanganan perkara, serta memperjelas pedoman bagi penyidik, jaksa, dan hakim, sekaligus menjawab tuntutan kompleksitas kejahatan modern yang membutuhkan teknik penyidikan lebih canggih. Sebaliknya, kelompok penolak menilai sejumlah pasal memberi kewenangan berlebih kepada penyidik tanpa kontrol yang memadai. Kekhawatiran itu terutama terkait penggunaan upaya paksa, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan yang dinilai rawan disalahgunakan. Dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi 19 November, Maidina Rahmawati, Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengkritik potensi pelemahan mekanisme pra-peradilan yang selama ini menjadi instrumen penting bagi warga untuk menguji legalitas tindakan aparat. Bahwa isu krusial yang paling besar dari ada revisi KUHP adalah soal judicial scrutiny, adalah soal izin upaya paksa harus datang dari otoritas pengadilan. Kenapa pengadilan? Karena ini sejalan dengan trias politika gitu. Yang bisa mengoreksi tindakan eksekutif, polisi, jaksa itu harusnya adalah lembaga yudikatif di pengadilan. Yang bisa mengoreksi tindakan eksekutif, polisi, jaksa itu harusnya adalah lembaga yudikatif di pengadilan. Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu ketika aparat penegak hukum mau melakukan upaya paksa, mau menahan, mau menangkap, mau menyita, menggeledah dan lain sebagainya, itu harus dengan izin pengadilan. Dan itu harus ada ruangan di pengadilan, dan kemudian kalaupun sudah dilaksanakan itu bisa diuji di persidangan. Nah, itu kita sebutkan dengan judicial scrutiny. Nah, tapi ternyata dalam proses pembahasannya itu nggak mudah untuk masuk gitu. Bahkan akhirnya yang paling krusial di draft KUHP 2025 ini, penangkapan dan penahanan tetap tidak dengan izin pengadilan. Jadi polisi sendiri yang bisa menentukan bisa menangkap atau tidak, kemudian bisa meneruskan ke penahanan. Lalu, apakah revisi KUHP akan memperkuat atau justru melemahkan perlindungan warga dalam proses peradilan pidana? Telaah terhadap pasal-pasal yang memberi ruang lebih besar bagi tindakan paksa menunjukkan potensi ketidakseimbangan antara kewenangan aparat dan kontrol yudisial. Tampaknya memang kuncinya bahwa setiap upaya paksa, apa itu? Upaya paksa kan sekarang ada melebar. Tidak hanya pada pasal terkait upaya paksa penahanan, penggeledahan, tapi upaya paksa penangkapan. Ini memang agak kayaknya Mbak Medina, polisi agak gampang gitu. Karena posisi cepat atau posisi biasa. Sehingga diambil yang dilakukan dengan posisi cepat. Karena asal kecepatan. Jadi konsep due process of law dan krem-krem model ini kayaknya masih penegak hukum masih bimbang untuk meloloskan pada due process of law. Yang dipikirkan Mbak Madiana itu betul-betul due process of law. Tapi dalam hal keadaan tertentu tampaknya negara belum siap ini. Setelah revisi KUHP disahkan, masyarakat memegang peran dalam memastikan penerapannya berjalan transparan dan akuntabel. Pemantauan implementasi KUHP baru dilakukan agar warga memahami hak dasarnya saat berhadapan dengan aparat. Organisasi masyarakat sipil juga dapat memperkuat advokasi lewat laporan pemantauan, uji materi, pendidikan hukum bagi kelompok rentan, serta pendampingan yang membantu warga mengakses haknya selama proses penyidikan hingga peradilan. Bahwa kita punya sistem yang mensalahartikan restoratif justice. Restoratif justice itu kan idenya adalah penguatan hak korban, pertemuan antara pelaku dan korban, sehingga dia menghasilkan upaya penyelesaian yang sifatnya pemulihan, tidak serta-merta hasilnya penghentian perkara. Nah, tapi kemudian di Indonesia itu disalahartikan menjadi penghentian perkara. Penghentian perkara yang diperkenalkan di RKUHP bahkan bisa dilaksanakan di tahapan penyelidikan. Padahal kalau kita tahu penyelidikan itu terbatas. Jadi ada kerancuan sebenarnya teknis restoratif justice di penyelidikan itu seperti apa. Tapi dari itu semua yang kami tekankan dari awal gitu ya, bahwa kalau
tindak pidananya belum terkonfirmasi, ini baru laporan, polisi masih mengkaji apakah siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimana duduk perkaranya, harusnya tidak bisa diselesaikan, apalagi dengan dalih namanya restoratif justice. Gitu. Konsep hukum acara yang paling krusial adalah terhadap upaya paksa. Upaya paksa itu upaya memaksa. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya paksa ini harus ada suatu kepastian hukum dengan kewenangan yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Tadi Mbak Madiana itu penangkapan, penahanan, pemblokiran, dan sebagainya. Harus ada suatu kejelasan. Karena ini akan menjadikan tanda petik ya, tarik ulur. Padahal namanya hukum, formil itu tidak bisa diterjemahkan. Kunci dalam suatu hukum acara itu upaya memaksa, di mana negara diberikan kewenangan untuk melakukan pemaksaan. Siapa itu? Polisi, jaksa, hakim. Dengan demikian sebagai konsep peletaan sebagai asas akusatur, ketika kewenangan memaksa itu harus meletakkan pada hak asasi manusia, pada suatu keseimbangan, pada suatu integritas, batas waktu independensi, sehingga jangan sampai timbul kesenang-menangan antara lembaga penegak hukum yang ada. Masyarakat dapat mendorong pemerintah dan DPR melakukan evaluasi berkala yang terbuka untuk mengidentifikasi kelemahan aturan serta memastikan perbaikan. Dengan begitu, revisi KUHAP tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi menjadi landasan bagi pembenahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.